Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Anita Effendi dalam Sorot Bandung, menyajikan informasi terkini seputar Kota Bandung dan Jawa Barat. Pemirsa, belakangan ini ramai diperbincangkan terkait kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah termasuk Jawa Barat. Di Bandung Barat, lebih dari 1.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan program tersebut. Jumlah yang cukup besar ini memicu kekhawatiran orang tua di berbagai wilayah, termasuk di Kota Bandung yang mulai mempertanyakan keamanan pemberian makanan di sekolah. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sambungkan ke reporter kami, Ali Safiri, di lokasi. Baik, terima kasih banyak Anita. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah di Kota Bandung, yakni MTS Al-Misbah Cipadung, untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembagian dari program makan bergizi gratis di sekolah di tengah meningkatnya pemberitaan keracunan massal akibat program ini. Meski program ini dibuat untuk meningkatkan gizi dan juga kualitas konsentrasi belajar siswa, namun belakangan ini maraknya kasus keracunan massal ini membuat sebagian orang tua mengalami kekhawatiran. Program MBG sebelumnya disambut baik oleh sebagian besar orang tua siswa. Namun, sejak munculnya pemberitaan keracunan, sikap masyarakat mulai berubah. Sebagian orang tua mengaku kini merasa was-was dan ragu membiarkan anaknya mengkonsumsi makanan dari program tersebut. Bagus sih Neng, itu makanannya emang bagus. Tapi setelah anak ibu lihat di TV, di TikTok itu banyak yang kejadian kan keracunan, jadi dia nggak mau makan sama sekali. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pihak SPPG selaku pengelola dapur MBG menyatakan telah menerapkan standar ketat dalam proses pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kebersihan peralatan makan. Untuk pemilihan bahan baku makanan, ya kita secara penerimaan barang melalui proses QC dulu. Jadi barang yang kita terima harus kita cek untuk kualitas bahan makanan yang kita terima. Kalau misalkan sayuran, kita cek untuk sayurannya apakah memang layak untuk dikonsumsi, ya diolah. Begitupun untuk daging ataupun ayam atau ikan kita cek, atau misalnya ada perubahan warna atau apa dari ikan tersebut atau dari ayam tersebut atau dari daging tersebut, ya kita minta diretur lagi. Untuk kebersihan, alhamdulillah SPPG Mandala Mekar kita sudah bersertifikasi secara standar Kemenkes, dari mulai air bersih, IPAL itu sudah tersertifikat. Keracunan itu mungkin pertama ya bisa jadi dari ompreng, yang kedua dari bahan makanan yang memang terlewatkan gitu dari untuk QC-nya, atau mungkin kita paksakan untuk kita olah, jadi bisa menyebabkan makanan itu menjadi tidak maksimal hasilnya dan akhirnya menjadi keracunan, yang disebut keracunan. Ya, yang ketiga dari penyajiannya. Dari sudut pandang komunikasi, pakar menilai pemberitaan media turut memengaruhi persepsi publik terhadap program MBG. Pemberitaan yang hanya menyoroti kasus tanpa solusi dinilai memperbesar kecemasan masyarakat. Nah, dalam kasus pemberitaan makanan bergizi gratis, itu lebih banyak ke informatif. Terkait dengan keselamatan publik, itu bukan sekedar informatif, tapi dilanjutkan dengan kontrol sosial. Di mana titik kelemahannya, di mana solusi yang ditawarkannya. Jadi bukan sekedar bersifat parsial, ada peristiwa, publikasikan, selesai di sana. Itu tidak akan banyak berpengaruh gitu untuk perbaikan. Yang ada adalah memunculkan kekhawatiran bagi publik. Di tingkat sekolah, pihak guru mengaku melakukan pengawasan sebatas kemampuan yang dimiliki, meski sejauh ini belum terjadi kasus keracunan di sekolah mereka. Pihak yang berwenang itu sekali-sekali turunlah ke lapangan, tinjau bagaimana kondisi
makanannya yang diberikan oleh SPPG-nya, kemudian juga yang lebih itu karena banyak makanan yang menurut saya itu mubazir karena dikembalikan lagi oleh siswa karena tidak semuanya siswa memakan. Isu keracunan MBG ini diharapkan menjadi dorongan untuk memperketat pengawasan makanan di setiap sekolah. Polemik ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam melakukan pengawasan kebijakan publik. Pemberitaan yang jujur dan juga berimbang telah mendorong pemerintahan untuk bergerak cepat dalam melakukan evaluasi. Kini, publik menantikan implementasi perbaikan tersebut agar program ini dapat meraih kepercayaan dan juga meraih tujuan awal. Saya Alisa, kembali ke studio. Terima kasih Alisa atas laporannya. Pemirsa, pantau terus Sorot Bandung untuk mengetahui informasi selanjutnya. Saya Anita Effendi dan sampai jumpa.